Halo Sobat Reban, ketemu lagi dengan Teh Yuli di sini. Gimana kabar kalian? Teteh doakan semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Kali ini Teteh akan menceritakan salah satu film action terbaru dan pastinya akan membangkitkan jiwa-jiwa dagelan kalian. So, bagaimana keseruannya? Yuk gak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya. Berlatar belakang tahun 2035, di mana dunia lebih bergantung pada teknologi canggih robotik. Dan ketika robotik mendominasi dunia olahraga, maka persaingan tak sehat akan terjadi. Mulai dari kriminal, konflik warga, ambisi, dan moral. Seorang pria bernama Miudo terlihat memasuki bank. Miudo sendiri adalah petinju profesional yang sedang naik daun sebelum revolusi bionik menghancurkan mimpinya. Saat melewati pemeriksaan, alarm berbunyi disebabkan oleh tangan palsunya. Ia pun dipersilahkan masuk. Yang ternyata, brankas tersebut berisi lengan prostetik bionik. Dan tujuan utamanya adalah mencuri berlian yang berada di sana. Saat bertemu kakaknya bernama Heitor, ia segera menyerahkan berliannya. Ketika Heitor hendak mengambil motor, Miudo yang tak ingin menjadi beban melakukan bunuh diri. Dengan terpaksa, Heitor meninggalkan adiknya dengan penuh rasa sedih. Sesaat kemudian, polisi tiba di TKP. Sebagai seorang petinju, polisi dengan mudah mengetahui identitasnya. Menurut informasi, Miudo sengaja mengamputasi tangannya sendiri dalam kecelakaan palsu demi bionik. Dari tatonya, polisi mulai menyelidiki sasana milik Heitor yang kemungkinan terlibat dalam aksi kejahatan Miudo, sebab ia adalah kakak Miudo. Dan dua detektif bernama Miguel dan Bella bertugas menyelidiki terduga pelaku. Scene berpindah ke markas Heitor. Hasil rampokan berlian digunakan untuk membantu para atlet yang terbuang. Selama ini, ia mengumpulkan dan memberikan fasilitas kepada mereka secara gratis. Ketika Heitor mencari atlet lompat jauh, Gus menyarankan agar mengajak kakaknya bernama Maria. Maria Santos adalah atlet lompat jauh mengikuti jejak sang ibu Helena Santos, yang merupakan rekor dunia atlet lompat jauh. Sejak kecil, Maria meraih banyak medali, karena sang ibu lebih memprioritaskan melatih Maria sebagai penerusnya. Sayangnya, keberhasilan Maria sebagai atlet sirna dengan adanya revolusi bionik dan bernasib sama seperti Miudo. Pengguna bionik secara signifikan meningkatkan kinerja melebihi atlet pada umumnya atau sama dengan cheat, sehingga industri olahraga mengalihkan perhatiannya ke Paralimpiade. Para sponsor lebih memilih adiknya bernama Gaby Santos untuk maju mewakili negara mereka. Gaby menjadi atlet disabilitas pertama yang menjadi bionik dan mendapatkan piala emas di Amerika. Hal itu jelas membuat Maria kecewa, sebab hasil kerjanya selama ini tak dianggap sama sekali. Sejak kecil, Maria dan Gaby bersaing satu sama lain untuk membuat mama mereka terkenal dalam olahraga. Bahkan keduanya tak pernah akur hingga saat ini. Maria dilatih oleh ibunya, sedangkan Gaby dilatih oleh ayahnya bernama Ricardo. Dalam keputusasaannya itu, Heitor datang bersama adiknya bernama Gus, memberinya kesempatan untuk meneruskan mimpinya meraih gelar dunia. Tanpa pikir panjang lagi, Maria menerima tawaran Heitor tanpa memikirkan resikonya. Meskipun munculnya revolusi bionik menjadi harapan para penyandang disabilitas, tapi bagi atlet normal, itu sebuah kecurangan karena merampas masa depan mereka. Bukan hanya itu saja, munculnya revolusi bionik telah disalahgunakan oleh beberapa pihak yang tak bertanggung jawab. Demi cuan, mereka meracuni otak para atlet untuk menggunakan bionik dengan cara mengamputasi kaki atau tangan mereka. Konspirasi yang mengintai di balik pertandingan ini memaksa mereka mempertaruhkan segala demi ambisi, dan tanpa mereka sadari telah terjebak dalam konspirasi yang membahayakan. Malam itu, Gaby yang sedang merayakan kemenangannya
kembali mengejek kakaknya hingga terjadi adu bacot. Karena pertengkaran tersebut, Maria meninggalkan pesta menggunakan motornya dan saat siuman, ia sudah berada di rumah sakit bersama keluarganya. Terlihat Heather juga berada di sana. Namun yang membuatnya syok adalah kakinya telah diamputasi. Akibat kecelakaan tersebut, Gaby akhirnya berdamai dengan kakaknya. Kemudian, ia memberikan hadiah pemberian Heather, yaitu sebuah boneka bionik. Sebulan kemudian, Maria melakukan proses pemasangan bionik. Compensação inicial. Medida pra você. Elas vão entender que o jogo virou e a perna biológica que atrás é essa. Dengan bantuan ayah dan Gaby, ia mulai beradaptasi dengan kaki palsunya dan mencoba mengikuti jejak sang adik. Singkat waktu, Maria harus menepati janjinya pada Heather, yaitu mencuri uang yang akan dibawa ke bank. Maria sangat terkejut melihat Heather membunuh salah satu petugas di depan matanya. Tak lama kemudian, polisi tiba di TKP. Dari informasi petugas yang selamat, pelakunya seorang wanita berkaki bionik. Dari hasil investigasi di TKP, Miguel merasa ada kejanggalan dengan kecelakaan yang terjadi pada Maria. Mereka kembali menyelidiki kasus tabrak lari tempo hari dari CCTV. Dan disinilah terungkap bahwa panggilan emergensi dilakukan 10 menit sebelum kejadian. Yang artinya, kecelakaan tersebut sudah direncanakan. Sembari melanjutkan kasus perampokan berlian tempo hari, Miguel menduga Heather terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, di markas, Maria meluapkan emosinya karena Heather telah membunuh polisi dan melibatkan adiknya. Heather terpaksa melakukannya karena polisi tersebut telah melihat wajah Maria dan perampokan tersebut adalah ide Gus. Maria langsung menyeret adiknya, namun Gus menolak ikut. Mas eu quero meu irmão fora disso. Vem cá, moleque. Vem cá. Ele admira você, irmãzinha. O Gus, meu irmão, ele cresceu no meio disso. Tá pensando pequeno agora? Do... Sou nada perto de vocês. Keesokan harinya, Heather tak menyadari jika Miguel sedang mengikutinya saat menemui Maria. Setelah itu, Miguel mendatangi keluarga Maria, berniat menjelaskan soal kejanggalan kecelakaan Maria. Akan tetapi, Maria mengusir Miguel karena belum menemukan pelaku tabrak lari. Namun, keluarga Maria bersedia melihat bukti yang dimaksud. Mengetahui hal itu, Gus terlihat panik. Apakah mungkin ia terlibat dengan kecelakaan kakaknya? Keesokan harinya Ricardo membawa kabar gembira untuk kedua putrinya, bahwa kini Maria telah mendapat sponsor yang sama dengan Gaby di pesta olahraga bionik. Hal itu membuat Maria bahagia, namun tidak dengan adiknya. Ketika sesi latihan bersama, Gaby tidak hadir dan beralasan sakit. Padahal, ia sedang menyelidiki kasus kecelakaan Maria. Setelah didengar berulang kali, betapa terkejutnya Gaby mendengar backsound pelapor. Lagu tersebut adalah lagu kesukaan mendiang ibu mereka. Singkat cerita, tibalah waktu pesta olahraga bionik. Persaingan ketat antara kedua kakak beradik semakin memanas. Mas não deixa de ser duelo. Hingga lompatan ketiga, chip di tubuh Gaby mengeluarkan peringatan untuk tidak melakukan lompatan. Akan tetapi, Gaby yang tak ingin kalah dari Maria memaksa melakukannya. Meskipun pelatih dan keluarga sudah melarangnya termasuk Maria. Alhasil, Gaby harus berakhir di rumah sakit dan ia tidak bisa lagi melanjutkan karirnya. Sebagai kakak, Maria merasa bersalah karena tak mau mengalah demi adiknya dan meminta maaf. Gaby lantas memberikan rekaman suara emergensi kepada Maria. Ia berkata, Maria sengaja melakukan kecelakaan tersebut agar bisa menggunakan bionik.
Ia baru menyadari saat mendengar back sound dari pelapor. Maria akhirnya mengakui semuanya. Mágico, presidente Wilson. Gaby mengingatkan kakaknya, Heather pasti telah menjebaknya. Ia harus berhati-hati karena semua ini baru saja dimulai. Malam itu, Heather menemui Maria untuk melakukan rencana selanjutnya, yaitu mencuri chip yang bernilai jutaan dolar. Di luar dugaan, Maria menolaknya dengan tegas dan membuat Heather marah. Namun Maria memperingatkannya bahwa bioniknya bisa saja melukainya. Sesuai dengan dugaan Gaby, malam itu Heather menculik Gaby dan mengajar ayah mereka. Sementara Maria tidak bisa berbuat apa-apa karena obat bius. Beruntung, Gus tiba tepat waktu. Hanya saja ia tidak bisa melawan dan membiarkan kakaknya Gaby dibawa bersamanya. Keesokan harinya, Maria terpaksa menuruti perintah Heather demi keselamatan dua adiknya. Sayangnya, aksinya tersebut menjadi viral, sehingga polisi menjadikannya sebagai buronan. Dalam perjalanan ke markas, Heather berniat mengambil kopernya, dan inilah yang terjadi. Namun betapa terkejutnya Maria mengetahui orang tersebut adalah adik bungsunya bernama Gus. Karena Heather sadar, Maria tidak akan memberikan koper tersebut secara cuma-cuma. Maria menghancurkan chip saat transaksi sedang berlangsung. Tak lama kemudian, polisi mengepung lokasi tersebut. Gaby meminta Maria kabur dari tempat itu. Você tá bem? Tá machucado? Ninguém atira! Você não sai daqui, tá? Vocês dois! Namun, usahanya tersebut gagal saat melewati kawat berduri. Tak ingin kakaknya ditangkap, Gaby menjemput Maria dan kabur bersamanya. Sementara Gus berhasil selamat dengan menggunakan bionik. Di akhir film diperlihatkan, Maria memulai usaha barunya bersama kedua adiknya. Mereka sengaja meninggalkan sang ayah demi keamanannya. Dan ceritanya pun selesai. Oke Sobat Rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan seru kan? Teteh menyarankan kalian untuk nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang Teteh nggak tayangin. Akhir kata dari Teteh, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari Sekilas Sinema. Terima kasih.